Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmanur Ajahra dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kelas 4D dengan NIM 1214020154. Tujuan membuat video ini adalah untuk menyempurnakan tugas retorika dakwah yang diampu oleh dosen Bapak Aang. Di sini saya akan membuat video review buku, salah satu buku yang diciptakan yang ditulis oleh Bapak Ridwan, yaitu Filsafat dan Etika Dakwah. Buku ini dengan penulis Dr. Haji Aang Ridwan MAG, sekaligus dosen jurusan kami dan Kajur KPI UIN Bandung, dengan penerbit Simbiosa Retama Media dengan jumlah halaman 148 halaman dan jumlah bab ada 4. Biografi singkat penulis. Nah, penulis buku Filsafat dan Etika Dakwah ini adalah dosen KPI sekaligus Kajur KPI UIN Bandung, yaitu Dr. Haji Aang Ridwan MAG, yang lahir di Garut, tepatnya di Kecamatan Cisurupan. Beliau menyelesaikan S1 sampai S3-nya di UIN Bandung. Beliau merupakan sosok yang ahli dalam berdakwah, baik lisan maupun tulisan. Nah, selain itu juga, sejak 2007, Bapak Aang Ridwan ini telah diangkat sebagai dosen Fakultas Dakwah hingga saat ini. Nah, saat ini merangkap sebagai kajur di UIN Bandung juga. Hadirnya buku ini merupakan wujud cita-cita beliau untuk serta merta memberikan kontribusi bagi pengembangan dakwah baik dalam teoritis maupun dalam praktis. Jadi kita mulai untuk mereview buku ini. Nah, jika kita bicara tentang filsafat dan dakwah, filsafat dan etika dakwah. Nah, filsafat dan etika ini merupakan dua hal yang penting bagi seorang dai agar lebih mudah dalam memahami tantangan-tantangan dakwah yang dihadapi di era sekarang ini. Dimana di era ini adalah masyarakat itu tidak lagi bisa didekati dengan metode-metode yang hanya basic-basic saja, yang hanya itu saja gitu. Maka berfilsafatlah merupakan salah satu cara yang tepat dalam memperluas pandangan terhadap persoalan yang dihadapi. Nah, yang dalam realitanya itu problematika yang terjadi sangat heterogen, sangat berbeda-beda, sehingga metode yang digunakan juga harus bermacam-macam juga dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian beretika juga merupakan harus menjadi pedoman dalam menghadapi beragam situasi kultural serta nilai etis dan norma yang dianut masyarakat. Nah, buku filsafat ini menjawab semua pertanyaan itu karena buku Filsafat dan Etika Dakwah ini memaparkan beberapa konsep dari dasar dari filsafat yang meliputi ada pengertian umumnya, ada sejarahnya, ada cabang kajian dan analisis teks dengan filsafat yang dibahas pada bab pertama. Kemudian ada juga membahas tentang konsep etika di bab kedua, dilanjutkan dengan konsep dakwah, dan terakhir membahas tentang relevansi filsafat dan etika dalam berdakwah. Nah, buku ini juga adalah buku yang sering dijadikan referensi khususnya oleh mahasiswa KPI, juga para praktisi serta pihak-pihak yang terkait dalam bidang dakwah. Nah, kita bicara tentang isi dari buku ini. Nah, buku ini dimulai dengan pertanyaan tentang apakah alasan seorang dai harus mempelajari filsafat dan etika, sedangkan terdapat ulama yang menyebutkan bahwa filsafat itu hanya sebuah kerancuan dalam berpikir. Nah, jadi dalam buku ini dijelaskan bahwa etika merupakan sebuah cabang ilmu dari filsafat yang perlu untuk dipelajari. Maka, sebelum mempelajari cabang ilmunya, maka seorang dai perlu memahami konsep dasar dari filsafat itu sendiri. Nah, belajar filsafat diperlukan agar bisa memahami teks-teks keagamaan secara lebih baik sesuai dengan problematika yang dihadapinya. Nah, belajar filsafat juga merupakan upaya untuk membuat para dai menyadari bahwa tantangan dakwah di masyarakat akibat transisi zaman memerlukan metode-metode dakwah yang dinamis dan menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, kemudian dipaparkan juga beberapa cabang filsafat, salah satunya adalah etika yang juga menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan di buku ini karena ada filsafat dan etika dakwah gitu. Yang ternyata dalam bab selanjutnya yaitu ada tentang konsep dasar etika.
Nah, pentingnya etika dan moral hidup dalam pelaksanaan ibadah, di samping acuan dari syarat, kita juga penting menjadikan acuan dalam bertindak di masyarakat. Nah, selanjutnya terkait dakwah, meskipun berdakwah merupakan kewajiban setiap muslim, namun dalam praktik ya, dakwah tidak bisa dilakukan dengan paksaan, intimidasi, bahkan dengan kekerasan. Nah, oleh karena itu, dalam berdakwah, seorang dai itu perlu menguasai ilmu-ilmu dakwah, juga filsafat dan etika dakwah ini. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.